Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat datang untuk kelas TG2A dalam perkuliahan daring mata kuliah pengetahuan bahan grafika program studi teknik grafika Politeknik Negeri Media Kreatif dengan tim dosen ada Ibu Hajah F. Dinda Muhtar dan Ibu Gema Sukmawati Suryadi. Oke, pada video kali ini kita akan membahas pengujian daya serap air pada kertas menggunakan metode COP. Oke, pengujian daya serap air ini berdasarkan Standar Nasional Indonesia atau SNI nomor 0499 tahun 2008 dengan judul Kertas dan Karton, Cara Uji Daya Serap Air Metode COP. Oke, yang pertama kita bahas adalah istilah dan definisi sendiri yang tercatat dalam SNI. Pertama, apa itu daya serap air atau COP-X? Yaitu jumlah gram air yang diserap oleh 1 meter persegi lembar kertas atau karton dalam waktu penyerapan selama X detik diukur pada kondisi standar. Oke, kenapa disebut COP-X? Karena di sini terdapat istilah selama X detik. Artinya, kalau kita melakukan pengujian, terutama di laboratorium, kita lakukan pengujian selama dengan waktu penyerapan 60 detik, maka kita tulis COP60. Begitu. Kemudian istilah yang kedua adalah kondisi standar. Di sini tertulis diukur pada kondisi standar. Nah, kondisi standar dimaksud adalah kondisi ruang pengujian lembaran pulp, kertas dan karton dengan suhu 23 derajat Celcius plus minus 1 derajat Celcius dan kelembaban udara 50% plus minus 2%. Nah, namun ada catatan, apabila kondisi ruang seperti di atas tidak dapat atau sulit dicapai, maka diperkenankan menggunakan kondisi ruang pengujian dengan suhu 27 derajat Celcius plus minus 1 dan kelembaban udara 65% plus minus 2%. Selanjutnya, bagaimana cara pengujiannya? Yang pertama kita bahas dulu prinsip ujinya seperti apa sih? Nah, prinsip ujinya adalah menimbang contoh uji sebelum dan sesudah pembasahan dengan air pada satu permukaan dalam waktu tertentu. Oke, pada satu permukaan ya. Dilanjutkan dengan penyerapan. Nah, pertambahan berat air dinyatakan dalam gram per meter persegi. Nah, bahan yang digunakan yang pertama adalah tentu sampel uji kertasnya dulu. Nah, sampel uji kertas ini ukuran 12,5 kali 12,5 cm. Pastikan kertasnya bebas dari lipatan atau tidak terlipat, tidak kerut, tidak cacat dan tidak ada tanda air. Sebanyak 20 lembar, masing-masing 10 lembar felt dan 10 lembar wire untuk kertas uncoated paper. Kalau kertas coated paper berarti cukup satu sisi. Oke, bahan yang kedua adalah alat suling atau air lunak atau air bebas mineral atau biasa kita sebut aquades. Kemudian bahan yang ketiga adalah kertas penyerap. Adapun alatnya, yang pertama adalah alat uji daya serap air atau kita sebut COP tester. Nah, ini berupa gelang logam, ukurannya sudah standar. Nah, ini bagian-bagiannya. Yang pertama, bagian A ini, yang bulat ini adalah gelang logamnya. Kemudian yang B, yang di bawah adalah plat logam. Nah, yang C, ini adalah alat penjepitnya. Ini bisa kita kunci dan kita lepas. Kemudian D adalah bantalan karet. Nah, di bawah sini ada bantalan karet. Kemudian, nah, untuk COP tester ini ada dua jenis, ada yang automatic clamp, ada yang manual clamp. Ini dua-duanya ada di lab pengujian bahan. Nah, kalau manual clamp berarti kita harus putar dulu ini supaya ini dapat dilepas. Kita geser ke kanan, lalu kita bisa melepas ininya. Kita bisa melepas logam piringan logamnya atau gelang logam. Kemudian untuk yang automatic clamp, nah ini hanya tinggal kita angkat saja. Ini kita angkat karena di sini ada pernya, baru kita bisa melepas logamnya. Nah, ini dua-duanya ada di laboratorium pengujian bahan. Kemudian alat selanjutnya yaitu logam penggiling. Nah, ini logam penggiling ini terbuat dari stainless steel dan bahan yang tahan korosi. Nah, ini semua sudah standar, memiliki ukuran, lebar, diameter dan masanya 10 kg plus minus 0,5 kg. Jadi ini masanya 10 kg ya. Kemudian alat pencatat waktu atau stopwatch, bisa juga digunakan stopwatch, handphone dan sebagainya. Kemudian alat yang keempat ada neraca analitik. Neraca ini dengan ketelitian 0,001 gram. Nah, sesuai standar SNI,
neraca analitik ketelitian 0,001 gram. Nah, yang kita punya di lab lebih teliti daripada standarnya sendiri, bisa sampai 4 angka di belakang koma atau 0,0001 gram. Oke, kemudian yang kelima adalah gelas ukur 100 ml atau bisa juga menggunakan Becker glass. Nah, prosedur pengujiannya nanti saya akan tunjukkan bagaimana contoh video prosedur pengujian, namun saya akan jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, kita timbang dulu setiap lembar contoh uji dengan ketelitian 0,001 gram. Jadi sampel uji yang sudah kita potong tadi 12,5 x 12,5 cm, kita timbang dulu. Setelah itu, kita tempatkan lembar contoh uji di atas bantalan karet yang kering pada plat logam. Nah, seperti ini. Ini bantalan karet atau ini mungkin lebih terlihat. Nah, kita letakkan di atas bantalan karetnya. Kertasnya diletakkan di atas bantalan karet dan pastikan bantalan karet ini kering. Setelah itu, tempatkan gelang logam yang sudah kering juga di atas permukaan lembar contoh uji. Lalu kita pasang alat penjepitnya. Setelah itu, kita tuangkan 100 ml plus minus 5 ml air pada suhu 23 derajat Celcius ke dalam gelang dengan cepat. Nah, atau 10 ml ini bisa setinggi 10 mm. Nah, ini kalau di laboratorium sudah ada tandanya 10 mm. Jadi ketika kita masukkan air tidak boleh melebihi tanda itu. Bersamaan dengan itu, jalankan alat pencatat waktu. Pergunakan air yang baru untuk setiap pengujian. Langkah selanjutnya, lakukan pengujian dengan waktu tertentu, misalnya 30 detik, 60 detik, dan seterusnya. Yang biasa kita lakukan di laboratorium adalah 60 detik. Di sini tabel waktu menunjukkan waktu pengujiannya. Nah, jika kita melakukan pengujian selama 60 detik atau COP 60, simbolnya COP 60, maka waktu kontaknya 45 detik. Artinya, ketika kita menuangkan air, waktu yang setelah 45 detik, kita tuangkan air dari dalam gelang dengan cepat dan hati-hati setelah dicapai waktu kontak. Jadi setelah 45 detik, kita tuangkan kembali airnya atau kita tuangkan air dari dalam gelang. Kemudian kita lanjutkan. Setelah itu 15 detik selanjutnya itu dilanjutkan dengan penyerapan, sehingga total waktu penyerapan adalah 60 detik. Oke, lalu lepas dengan cepat alat penjepit. Pada waktu melepas alat penjepit, gelang ditekan ke bawah dengan satu tangan. Kenapa gelang harus ditekan? Supaya tidak ada airnya tidak melebar ke luar permukaan gelang, karena pada permukaan gelang ini luasannya sudah sesuai dengan standar, yaitu 100 cm persegi. Kemudian lepaskan gelang dengan cepat dan tempatkan lembaran contoh uji pada lembaran kertas penyerap kering dengan permukaan basah di bagian atas. Lalu nih kertas yang sudah tadi kita basahi, kita simpan di atas kertas penyerap. Dan pastikan yang tadi terkena oleh air ada di bagian atasnya. Nah, setelah akhir waktu penyerapan ditentukan, artinya setelah 60 detik sejak awal air dituang, letakkan lembar kertas penyerap kedua pada bagian atas contoh uji. Jadi di bagian bawah ada kertas penyerap. Setelah 60 detik, letakkan juga kertas penyerap di atasnya untuk menghilangkan kelebihan air. Lalu kita gerakan logam penggiling dengan tangan ke depan dan ke belakang. Nah, saat menggerakkan logam dari ke depan dan ke belakang, kita tidak perlu menambahkan tekanan apapun, karena ini sudah gelang logam penggiling ini sudah masaknya itu sudah sesuai dengan standar yang tadi 10 kilo. Nah, sehingga kita tidak perlu menambahkan tekanan apapun. Jadi tidak boleh ditekan oleh tangan. Kemudian langkah yang ke-10, lipat lembar contoh uji dengan permukaan yang basah di bagian dalam. Kemudian kita timbang. Nah, setelah kita timbang, lalu kita catat berapa massa yang sudah terukur. Lalu lakukan pengujian terhadap separuh dari jumlah lembar contoh uji masing-masing untuk tiap permukaan lembar contoh uji. Artinya, setelah kita melakukan pengujian sisi felt, kita juga lakukan pengujian untuk sisi wire. Nah, berikut ada video contoh pengujiannya. Nah, ini ceritanya
sudah ditimbang, kertasnya sudah ditimbang, kemudian dijepit. Setelah itu siap-siap stopwatch, lalu tuangkan air. Saat air dituangkan, waktu berjalan. Oke, kalau kita melakukan pengujian COP 60, setelah 45 detik, airnya kita akan tuangkan kembali. Oke, setelah itu kita buka. Oke, setelah dibuka, nah ini ceritanya sudah 60 detik karena alarm sudah nyala. Lalu kita tempatkan kertas penyerap, lalu kita giling. Nah, penggilingan ini tidak boleh ditekan, atau tidak boleh diberikan tekanan apapun. Oke, setelah itu lalu kita lipat dan kita timbang. Oke, setelah ditimbang, yang harus kita lakukan adalah kita catat hasilnya. Bagaimana cara kita mencatat hasilnya dan bagaimana cara kita menghitung daya serap airnya? Oke, daya serap air atau COP-nya ini dihitung menurut persamaan berikut. COP X sama dengan A min B per C dikalikan F. Dengan A adalah massa tiap lembar contoh uji sesudah dibasahi, dinyatakan dalam gram, dan B adalah massa tiap lembar contoh uji sebelum dibasahi. A dan B ini kita sudah dapatkan datanya. Tadi sebelum kita lakukan pengujian, kita timbang kertasnya. Kemudian setelah dilakukan pembasahan, kita juga timbang kertasnya. Nah, ini dinyatakan dengan A dan B. A untuk massa tiap lembar contoh yang sudah dibasahi, berarti yang kedua. Kemudian yang B adalah massa tiap lembar contoh sebelum dibasahi. Nah, kemudian ada C. C adalah luas daerah uji, dinyatakan dalam cm persegi. Nah, untuk kertas ukuran 12,5 x 12,5 cm, luas area ujinya atau luas dari cincinnya ini adalah 100 cm persegi. Nanti kita tulis. Kemudian yang F adalah faktor konversi terhadap satuan luas daerah uji. Konversi ini artinya karena kertasnya ukuran cm persegi, kita konversi menjadi meter persegi. Nah, untuk COP X sendiri adalah daya serap airnya. Oke, untuk ini COP X, kalau kita melakukan pengujian selama 60 detik, berarti kita tulis COP X, COP 60 sama dengan A min B dikali, kita ke atas dulu ya. COP 60 A min B dalam satuan gram per 100 cm persegi dikali 10.000 cm persegi per meter persegi. Oke, A min B ini sudah kita dapatkan datanya. Nah, karena ini 10.000, kenapa 10.000? Artinya kalau kita akan mengkonversi dari cm persegi ke meter persegi, artinya 1 meter persegi adalah 10.000 cm persegi. Sehingga kita bisa coret 2 nol di sini, dan kita coret 2 angka 0 di sini, satuan cm kita bisa coret, sehingga menjadi A min B kali 100 gram per meter persegi, atau COP 60 sama dengan 100 dikali A min B dengan satuan gram per meter persegi. Oke, lalu untuk laporan hasil uji, daya serap air kertas dan karton dilaporkan sebagai nilai rata-rata dari hasil pengujian. Jadi dari 10 lembar kertas atau 20 lembar atau berapapun lembar kertas yang kita uji, kita rata-ratakan nilai daya serap airnya. Setelah itu kita cari nilai standar deviasi dan persen variasinya. Oke, ini ada contoh untuk menganalisis atau menuliskan laporan hasil uji. Contoh kita melakukan pengujian sebuah kertas, didapatkan hasilnya sebagai berikut. B artinya massa dari kertas sebelum pembasahan, A artinya massa kertas setelah pembasahan. Pertama, kita coba dulu hitung berapa nilai daya serap air untuk sampel yang pertama, kertas pertama. Bagaimana caranya? Seperti tadi rumusnya, COP 60 sama dengan A min B dikali 100 gram per meter persegi. Kita masukkan nilai A dan B ke dalam sini. Oke, jadi A-nya 1,0910, kemudian B-nya 0,7321.
Jadi 1,0910 dikurangi 0,7321 dikali 100. Kemudian hasilnya menjadi 0,3589 dikali 100 menjadi 35,89 gram per meter persegi. Oke, setelah didapatkan nilainya, kita simpan di sini nilainya 35,89. Setelah itu kita juga hitung berapa nilai COP 60 untuk sampel yang kedua. Kita masukkan kembali ke rumus, didapatkan hasilnya 33,96. Begitupun untuk sampel yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Oke, setelah itu ini saya beri contoh hanya 5, tapi untuk pengujiannya minimal 10 ya, 10 sampel. Kemudian setelah kita hitung semua nilai COP-nya atau nilai daya serap airnya, kita jumlahkan. Dijumlahkan menjadi 175,58, lalu kita cari rata-ratanya. Bagaimana menghitung rata-rata? Jumlah dari semuanya nih 175,58 dibagi jumlah sampel. Berapa jumlah sampelnya? 5. Jadi 175,58 bagi 5 didapatkan hasilnya 35,12. Oke, selanjutnya untuk menghitung nilai standar deviasi, kita hitung dulu nilai XI min X bar. Mohon maaf, ini tidak terlihat ya, ini ada bar di atasnya. Ini X bar artinya X rata-rata. Oke, cara menghitungnya adalah XI artinya X1. Nih untuk X yang pertama berarti nilai COP-nya 35,89. Berarti XI atau X1 35,89 dikurangi rata-rata ini 35,12. Hasilnya 0,774. Yang kedua 33,96 dikurangi 35,12. Hasilnya minus 1,156. Yang ketiga 34,89 dikurangi 35,12. Dapatkan hasilnya minus 0,156. Selanjutnya dan selanjutnya. Setelah ini nilai XI min X bar kita kuadratkan. Karena ini sudah kita hitung, berarti 0,774 dikuadratkan menjadi 0,5991. Begitupun minus 1,156 dikuadratkan menjadi positif. Kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Setelah itu kita jumlahkan XI min X bar kuadratnya menjadi 2,6769. Nah, setelah didapatkan nilai ini, maka kita bisa menghitung nilai standar deviasi. Kita masukkan ke dalam rumus. Ini untuk mempermudah. Standar deviasi adalah akar dari sigma X min X bar kuadrat per N min 1. Nah, karena sigma X min X bar kita sudah dapatkan nilainya dan sigma itu jumlahnya ini sudah kita dapatkan, kita tinggal masukkan. Berarti sigma X min X bar kuadratnya adalah 2,6769 per N min 1. N min 1 artinya jumlah seluruh sampelnya 5 dikurangi 1 jadi 4. Lalu dibagi maka menjadi akar 0,66923. Setelah itu tinggal kita akarkan. Nilai standar deviasinya menjadi 0,818065. Kita bulatkan menjadi 0,82. Lalu kita masukkan ke sini. Nah, apa artinya 0,82? 0,82 artinya sebaran nilai. Jadi untuk kalau kita sudah mendapatkan nilai rata-rata 35,12, artinya sebaran data dari pengujian ini plus minus 0,82. Berarti bisa 35,12 plus 0,82 sampai 35,12 minus 0,82. Jadi sebaran datanya bisa nilainya dari 34,30 sampai 35,94. Oke, kita masukkan nilai standar deviasi. Selanjutnya kita menghitung persen variasinya berapa. Menghitung persen variasi yaitu rumusnya standar deviasi dibagi dengan X rata-rata dikali 100. Standar deviasinya 0,82 dibagi X barnya 35,12 dikalikan 100, hasilnya menjadi 2,33%. Artinya standar deviasinya ini, sebaran datanya ini senilai 2,33% dari rata-ratanya. Oke. Sampai di sini laporan hasil ujinya. Selanjutnya
tugas untuk seluruh mahasiswa masing-masing, buatlah laporan pengujian dari data pengujian COP60 sebagai berikut. Saya sertakan data pengujiannya. Ada 2 jenis kertas yang dilakukan pengujian. Nah, kertas pertama, kertas X, ini adalah coated paper, sehingga hanya satu permukaan yang diuji. Nah, ada 15 data, masa kertasnya sebelum dibasahi dan setelah dibasahi. Kemudian, kertas yang kedua, kertas Y, dilakukan pengujian pada sisi felt dan sisi wire. Nah, ini datanya sudah saya sediakan. Silahkan kalian buat laporan pengujiannya seperti biasa, seperti yang dilakukan ketika setelah melakukan pengujian di laboratorium. Buat laporannya dalam bentuk digital ya, diketik dengan rapi, lalu dituliskan laporan seperti biasa laporannya. Dijelaskan dulu dari awal bahannya apa, kemudian prosedur pengujiannya seperti apa, datanya seperti ini, kemudian kalian olah datanya seperti contoh saya tadi, lalu sertakan analisis data dan kesimpulan. Ini saya tidak sebutkan jenis kertasnya apa, intinya nih kertas coated paper, ini uncoated paper. Kemudian setelah lakukan pengujian, setelah kalian analisis, setelah dihitung, lalu sertakan kesimpulannya seperti apa, bagaimana sifat untuk kertas X dan bagaimana sifat untuk kertas Y. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin diskusikan, silahkan bisa membuka forum diskusi di elearningpolymedia.com. Nanti kita bisa diskusikan. Lalu untuk materi kuliah ini sudah bisa di-download di e-learning. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.